Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat engineer semuanya. Kembali lagi dengan channelnya Kang Yutumen. Di saat kita membuat project berbasis microcontroller, pastinya kita akan diharuskan untuk membuat atau merancang PCB sendiri. Mungkin pada saat kita proses pengembangan, prototyping, kita mungkin menggunakan modul-modul yang sudah ada, karena itu kan akan mempercepat proses development. Tapi ketika developmentnya selesai dan akan masuk ke tahap produksi atau mass production, maka mau nggak mau kita harus menggambar sendiri PCB sesuai dengan project yang akan kita buat. Nah, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan ketika menggambar atau mendesain PCB, khususnya PCB yang menggunakan microcontroller. Nah, menggambar PCB sendiri itu ada beberapa keuntungan ya. Yang pertama adalah beda masalah, beda solusi. Artinya, kadang dalam membuat project itu kita selalu memilih microcontroller apa nih yang cocok untuk kita gunakan di project ini. Mungkin berdasarkan dari fitur, harga, dan sebagainya. Ada saatnya kita menggunakan microcontroller dengan pin yang lebih banyak, tapi kemudian di project yang lain kita menggunakan microcontroller yang pinnya lebih sedikit, karena mungkin pertimbangan dari harganya, dan memang di projectnya tidak diperlukan microcontroller dengan pin yang banyak. Menggambar PCB sebenarnya kita akan bisa menyesuaikan dengan pemilihan microcontroller dalam project tersebut. Selain itu, dengan menggambar sendiri kita akan mempunyai fleksibilitas ya. Artinya kita bisa menyesuaikan ukuran dari PCB yang kita gambar dengan misalkan casing. Selain itu, mungkin kalau misalkan dengan menggambar sendiri kita bisa membentuk bentuk PCB-nya, misalkan bisa disesuaikan, mungkin bentuknya lingkaran atau tergantung dari nanti penampakan dari produk yang akan kita buat. Nah, selain itu, dengan menggambar PCB sendiri pastinya kita akan mendapatkan harga produksi yang lebih murah, karena dengan PCB sendiri kita bisa menyesuaikan komponen apa saja yang ada dan komponen apa saja yang tidak perlu dipasang di PCB kita. Sedangkan mungkin kalau misalnya kita menggunakan modul yang sudah jadi, mungkin ada beberapa komponen yang sebenarnya tidak kita perlukan, tetapi di modul itu harus tetap dipasang. Maka kita kan pas beli modul, kan kita sekalian membeli si part tersebut, sehingga harganya lebih mahal. Selain itu, dengan membuat PCB sendiri, maka ketersediaan dari produk itu akan lebih terjamin. Beda dengan kalau kita membeli modul, misalkan tiba-tiba si pembuat modulnya itu mungkin pabriknya tutup, atau dia merevisi atau mengganti atau mengupgrade modulnya dengan modul yang berbeda pin outnya dengan yang kita pakai sekarang. Maka mau nggak mau itu kan kita harus membuat atau menyesuaikan lagi dengan modul yang baru tersebut. Kemudian ketika kita menggambar PCB sendiri, maka kita bisa menyesuaikan desain kita supaya sesuai dengan standar industri atau industrial grade. Ya, walaupun sih pakai modul juga tetap bisa dengan menambahkan fitur-fitur untuk supaya si PCB itu atau si modul tersebut menjadi produk yang industrial grade. Tentunya dengan menggambar PCB sendiri kita akan lebih keren. Mungkin dari PCB kita bisa menambahkan logo kita atau menambahkan nama produk kita di dalam PCB-nya. Kalau pakai modul jadi kan mungkin ada nama pembuat produk as pembuat modul di PCB modul tersebut. Kalau kita bikin sendiri atau menggambar sendiri, maka nama itu akan digantikan dengan nama kita. Nah, ada beberapa hal yang diperlukan ketika membuat atau merancang PCB, khususnya PCB yang berbasis microcontroller. Jadi prinsip-prinsip ini berlaku universal ya, bisa untuk menggunakan STM32 atau mungkin microcontroller yang lain seperti dari Atmega atau Microchip dan sebagainya.
Nah, hal yang pertama pastinya adalah catu dayanya atau power supply. Di STM32 itu memiliki beberapa atau skema power supply yang seperti kita telah jelaskan di video sebelumnya. Misalkan ada tegangan atau tegangan digital, ada juga tegangan analog dan sebagainya. Kemudian adalah reset. Setiap microcontroller kan pasti mempunyai pin reset. Nah, si reset ini harus digimanakan, apakah ditambahkan resistor atau ditambahkan dengan kapasitor atau ditambahkan dengan IC reset tersendiri di luar. Nah, kita akan bahas di sini. Kemudian juga untuk osilator atau clock. Ini terutama kalau kita menggunakan osilator eksternal, karena kan kalau internal tidak perlu diapa-apakan lagi, kita tidak perlu menambahkan komponen-komponen eksternal. Terus juga ada di STM32 itu ada yang namanya pin boot. Nah, ini untuk menentukan si STM32 ini apakah dia akan menjalankan program dari flash memory atau menjalankan program untuk bootloader, atau mungkin bisa disetting. Jadi kadang untuk pada saat normal di setting untuk menyalakan dari flash memory, kemudian pada saat kita akan ada upgrade firmware mungkin bisa disetting untuk menjalankan bootloader. Kemudian ada juga yang harus diperhatikan adalah port debug atau port buat download program. Nah, di microcontroller yang support atau mendukung proses debugging pada saat pembuatan firmware ini pasti kan sangat diperlukan ya, walaupun mungkin untuk program bisa di-download lewat bootloader, tapi kan pada saat pengembangan firmware kita perlu apa yang dinamakan dengan proses debugging. Nah, tentunya ini harus juga dikeluarkan dari pinnya si microcontroller yang kita pakai. Terus juga si microcontroller ini pasti kan akan dihubungkan dengan perangkat eksternal, misalkan ada perangkat GPS atau GSM, 4G ya, atau mungkin sensor-sensor yang lain yang tentunya harus ada antarmuka antara MCU dengan si perangkat tersebut. Pasti kan beda-beda, ada yang misalkan level logiknya 5 volt, 3,3 volt atau yang lainnya. Terus kemudian si PCB grade juga harus ada sistem proteksi dari salah polaritas, proteksi dari overcurrent atau overvoltage, proteksi dari ESD, electrostatic discharge, dan juga proteksi dari EMI atau EMC, electromagnetic compatibility. Nah, sekarang kita bahas skema catu daya. Di STM32 itu ada pin catu daya yang merupakan pin catu daya digital, VDD, catu daya analog, catu daya baterai, dan tegangan referensi dari domain analog, yang tentunya ini harus dihubungkan ke sumber tegangan yang stabil sesuai dengan ratingnya si STM32. Nah, di video episode sebelumnya ini sudah dibahas berapa sih rating tegangan si STM32 ini. Nah, untuk PDD dia harus diberi kapasitor di-coupling ya, bisa dari tantalum atau dari keramik yang nilainya itu minimal 4,7 mikrofarad, tapi biasanya saya pakai itu 10 mikrofarad. Dan setiap pin PDD artinya kan tergantung dari package-nya, si STM32 ini bisa punya pin PDD lebih dari satu. Nah, setiap pin PDD ini harus diberi kapasitor sebesar 100 nanofarad atau 0,1 mikrofarad. Dan kapasitor tersebut di PCB, pada saat kita ngedesain PCB itu harus ditempatkan sedekat mungkin dengan pin PDD tersebut. Nah, untuk analog juga sama. Jadi biasanya kan kalau untuk analog PDD itu dia ada cuma satu pin ya. Jadi kita cukup nambah satu kapasitor 10 mikro dan kapasitor 100 nanofarad. Sama juga dia harus ditempatkan sedekat mungkin dengan pin PDDA. Nah, pada dasarnya level tegangan dari PDDA dengan PDD itu kan sama. Jadi bisa langsung disambungkan antara PDDA dengan VDD. Tapi untuk
meningkatkan akurasi dari ADC atau di AC-nya STM32, itu ada baiknya atau direkomendasikan agar PDDA ini dihubungkan dengan PDD melalui sebuah komponen yang namanya Ferrite bed ya. Ferrite bed ini kan dia karakteristiknya pada saat frekuensinya tinggi, dia impedansinya akan semakin tinggi juga. Artinya si Ferrite bed ini bisa menahan atau memblok sinyal frekuensi tinggi atau noise yang ada di PDD untuk tidak masuk ke PDDA. Sedangkan untuk tegangan referensi itu bisa dihubungkan dengan PDDA dan direkomendasikan dihubungkan melalui sebuah resistor 47 ohm ya. Jadi VREF itu dihubungkan dengan PDDA dengan resistor 47 ohm, atau bisa juga dihubungkan dengan sumber referensi eksternal. Kan ada tuh IC-IC yang dia berfungsi sebagai sumber different voltage ya, biasanya kan untuk ADC, dan memang kalau eksternal itu dia stabilitasnya udah cukup tinggi. Jadi tapi ya itu kita harus nambah komponen IC, jadi harganya mungkin akan sedikit bertambah ya. Untuk VREF juga diperlukan penambahan kapasitor, tapi ini cukup 1 mikrofarad saja dan 100 nanofarad. Nah, sedangkan untuk VBAT atau V-baterai ini bisa dihubungkan dengan baterai ketika memang kita membutuhkan fungsi backup, misalkan kita menggunakan fungsi RTC, atau juga membutuhkan mungkin fungsi, karena kan VBAT ini kan selain mensuplai RTC, dia juga bisa mensuplai backup SRAM ya. Jadi ada bagian memori RAM yang tersebut dengan VBAT ini, sehingga dia bisa sebagai memori backup. Nah, selain dengan baterai bisa juga dihubungkan dengan sebuah super kapasitor. Tapi kalau super kapasitor mungkin harus ada rangkaian untuk ngecas si kapasitor tersebut. Kalau misalkan kita tidak membutuhkan fungsi-fungsi backup atau tidak membutuhkan fungsi RTC, VBAT ini bisa langsung dihubungkan dengan VDD. Jadi tidak boleh dibuat plotting ya, karena selain backup domain, si VBAT ini juga dia mensuplai bagian dari PLL atau bagian dari PLL yang berfungsi untuk menaikkan frekuensi clock. Jadi si VBAT tidak boleh dibuat plotting, tapi dihubungkan dengan eksternal baterai atau dihubungkan langsung dengan pin PDD. Dan tentunya dikasih kapasitor 100 nanofarad. Nah, di beberapa kemasan, itu yang kemasan 144 pin ya, ada yang namanya pin PDR on. Jadi ini fungsinya untuk mengaktifkan fungsi regulator di STM32. Biasanya si PDR on ini kita hubungkan melalui sebuah resistor ke PDD, jadi di pull up. Resistornya cukup 10 kilo ohm. Kemudian ada juga yang namanya pin VCAP. Jadi dia outputnya regulator. Nah, ini direkomendasikan untuk ditambahkan dengan kapasitor 2,2 mikrofarad yang tipenya dia low ISR ya. Terus juga di beberapa STM32, terutama di STM32 yang tipe terbaru kan F7 atau H7, ini kadang beberapa pin power untuk beberapa peripheral itu dipisahkan dari pin PDD. Misalkan untuk USB dia ada VUSB, untuk SDMMC dia ada VSDMMC, atau untuk DSI itu dia buat ke LCD ya, dia menggunakan pin catu daya terpisah. Nah, ini juga harus dihubungkan dengan pin PDD karena memang levelnya sama ya. Dan tentu saja setiap pin-pin ini ditambahkan dengan resistor 100 nanofarad. Nah, ini contoh si STM32F407 kemasan 1 spin ya. Ini ada, kita lihat ada beberapa pin PDD ya, 1, 2, 3, 4,
5, 6, ada 6 pin PDD, terus ada VBAT, ada juga ini pin analog PDDA, PSSA, dan VREF. Serta ada juga ini pickup ya, pickup 1 dan pickup 2, dia ada dua pin. Tapi di sini di kemasan ini tidak ada pin PDR on. Biasanya mungkin yang PDR on itu dia ada di kemasan 144 ke atas. Nah, ini contoh skematik untuk pin power ya. Jadi setiap pin PDD ini dihubungkan dengan D3,3 ya, nih D3,3. Kemudian setiap pin power supply tadi ditambahkan kapasitor 1 nanofarad atau 0,1 mikrofarad. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan PDD tadi ada 6 ditambah dengan VBAT plus 1 buah kapasitor 10 mikrofarad. Kemudian untuk pin analog ini kita hubungkan dengan feedback ya. Jadi si analognya ini kita hubungkan dengan feedback ke PDD ke 3,3 dan ditambahkan kapasitor ini 1 mikrofarad, ternyata cukup ya. Jadi tidak perlu 10 mikrofarad tapi 1 mikrofarad pun cukup, dan sebuah kapasitor 1 nanofarad. Sedangkan untuk VREF ini kita dihubungkan dengan PDDA melalui resistor 47 ohm. Nah, untuk pickup ini ada pickup 1 dan pickup 2 itu dihubungkan dengan kapasitor ya 2,2 mikrofarad. Nah, kan ini contoh desain PCB-nya. Jadi setiap kapasitor ini ditempatkan sedekat mungkin dengan pin PDD masing-masing ya. Ini tulisannya nggak kelihatan nih. Jadi ada ini pin PDD nih, pin PDD juga pin PDD ini ditempatkan sedekat mungkin dengan masing-masing pin MCU tersebut. Nah, sekarang kita bahas untuk reset. Jadi si STM32 sih pada dasarnya dia tidak memerlukan rangkaian reset khusus, cukup menambahkan sebuah kapasitor 1 nanofarad untuk mengurangi sinyal parasitik. Jadi direkomendasikan untuk tidak membuat pin ini popping gitu. Karena mungkin kalau dia popping tidak ditambahin kapasitor, mungkin ada sinyal noise yang bisa dianggap sebagai sinyal reset. Selain itu bisa juga ditambahkan sebuah saklar untuk menambahkan fungsi reset eksternal. Nah, ini rangkaiannya seperti ini. Jadi ini ada pin reset, ada kapasitor 1 nanofarad, dan mungkin juga ada eksternal atau switch untuk fungsi eksternal reset. Nah, si STM32 juga selain eksternal reset, ini kan kalau lihat gambar spin ini dia adalah active low. Jadi kalau di pin resetnya dia low, dia akan mereset si STM32. Dia juga ada sumber reset yang lain, yaitu dari watchdog. Ini ada 2 ya, WWDG window watchdog, ada IWDG independent watchdog. Kemudian ada juga power reset. Nah, power reset ini dia berasal dari power monitor internal. Jadi si STM32 dia punya namanya si power monitor yang akan memonitor tegangan PDD. Jika dia di bawah threshold, maka dia akan mematikan sinyal reset, yaitu sinyal power reset ini. Kemudian ada juga software reset ya. Jadi kita bisa mereset STM32 secara software. Kalau bukan kita ada perintah software reset, dia akan mereset si MCU. Kemudian ada juga yang namanya low power management reset. Ini kalau misalkan si STM32 diaktifkan atau masuk ke mode low power, maka otomatis dia akan mematikan sinyal reset ke MCU. Jadi untuk reset cuma 1 kapasitor aja, tidak ada yang tambahan apa-apa lagi. Nah, untuk osilator, kita tahu bahwa
osilator atau STM32 ini bisa bekerja dengan sumber clock internal atau eksternal. Nah, kalau yang internal kita mungkin tidak perlu menambahkan apa-apa, cukup di inisialisasi atau di software kita setting agar si STM32 bekerja di clock internal ya. Tapi kan internal itu kan menggunakan osilator RC ya, yang akurasinya mungkin tidak sebagus kalau kita menggunakan kristal. Makanya untuk beberapa project kita direkomendasikan untuk menggunakan osilator eksternal, terutama kalau kita menggunakan fungsi RTC atau fungsi jam si STM32. Nah, jika menggunakan osilator eksternal, kita bisa menggunakan kristal untuk menentukan frekuensinya, atau menggunakan sebuah osilator atau resonator TCXO ya. Jadi dia udah ada osilatornya, kita tinggal tambahkan power dan dia keluar sinyal clock. Nah, jika menggunakan kristal, ini rangkaiannya seperti ini. Jadi si STM32 ini punya osilator internal ya. Ini ada gerbang not. Mungkin kalau yang sudah belajar elektronika digital, kita tahu bahwa gerbang not apabila ditambahkan dengan rangkaian feedback atau komponen feedback, ini RF tuh, resistor feedback, dan mungkin ditambahkan kapasitor, dia akan menjadi sebuah osilator atau pembangkit gelombang kotak ya. Nah, di eksternal osilator ini kita atau tambahan komponen eksternal adalah dua kapasitor ya, CL1 dan CL2, dan tentunya ini kristal. Kristal juga, selain kristal kan bisa juga pakai keramik resonator ya. Dan tambahan yang lainnya adalah resistor eksternal ini, eksternal resistor untuk mengurangi level output dari si osilator ini, karena mungkin jika dia terlalu tinggi levelnya bisa merusak si kristal atau si keramik resonator yang kita pakai. Kemudian selain komponen-komponen yang tambahan ini, ada juga komponen CS, stray kapasitor. Ini kapasitor yang timbul karena adanya dari desain PCB ya, karena kan ini kan frekuensi tinggi. Kalau kalau ada dua jalur, ini kan ada dua jalur ya. Kalau di frekuensi tinggi itu ya dianggap sebagai kapasitor. Ada dua penghantar yang di atas itu ada apa-apa. Kalau isi kan udara ya, dia akan jadi si kapasitor. Nah, jika menggunakan kristal ini kita akan menggunakan dua pin ya, ada OSC in dan OSC out. Jadi si resistor eksternal ini itu dihubungkan atau dipasang di bagian OSC out, karena memang dia fungsinya untuk mengurangi level dari osilator internalnya STM32. Nah, nilai kapasitor ini CL1 dan CL2 ini ditentukan oleh nilai CL-nya kristal. CL itu kan dia load kapasitannya atau kapasitansi beban dari kristal yang kita pakai. Nah, ini kita harus merefer ke datasheet, dan juga dari nilai kapasitor yang stray kapasitor ini yang ada akibat dari desain PCB. Tentunya kan kita ini akan kesulitan untuk menentukan nilai CS ini, karena memang susah untuk mengukurnya, apalagi kita mungkin tidak punya alatnya ya. Nah, jadi si kapasitor ini kita bisa tentukan untuk HSE, ini high speed ya, itu nilainya berkisar di 15 sampai 39 picofarad. Saya sih biasanya pakai atau menggunakan kapasitor 20 picofarad dan tidak ada masalah selama ini. Jadi ini kan si kristal ini kan dia menentukan untuk timing ya, misalkan untuk menentukan baud rate atau timer, dan selama ini ya cukup akurat ya, walaupun menggunakan 20 picofarad. Sedangkan untuk LSE low speed yang 32 kHz itu biasanya saya pakai 8 picofarad. Ini mungkin lengthnya 2,2 sampai 12 picofarad. Nah, untuk nilai
R eksternal ini itu biasanya digunakan untuk HSE ya, itu 350 ohm. Sedangkan untuk LSC kadang sih tidak diperlukan, karena untuk LSC dia sifatnya dia udah low power osilator, jadi outputnya tidak terlalu tinggi, dan mungkin tanpa resistor tambahan pun si kristal akan menjadi lebih aman, karena dia sudah level outputnya dia tidak terlalu tinggi. Nah, kalau kita menggunakan osilator eksternal atau TCXO ya, ini contoh skematik dari STM32 F4 F746 ya, Discovery board. Dia menggunakan sebuah osilator eksternal 25 mega. Nah, pastinya kan kalau osilator dia harganya lebih mahal daripada kristal, kemudian memerlukan satu daya, ya ini ada dia menggunakan 3,3 volt. Tapi dengan TCXO ini kita bisa sharing, yang misalkan ini antara MCU dengan IC Ethernet itu menggunakan sumber osilator yang sama, jadi bisa di sharing. Jadi walaupun mungkin harganya bisa lebih mahal, tapi karena ada fungsi sharing bisa dikompensasi antara harga kristal dengan harga osilator ini. Nah, untuk kristal ini desain PCB-nya mungkin pertama dia harus dibuat sedekat mungkin ya posisi kristalnya dengan pin MCU. Terus juga dia di sekeliling kristal ini diusahakan terus ada isolasi dengan ground plane, dan mungkin tidak diusahakan tidak ada jalur yang terlalu dekat dengan jalur kristal, terutama kalau misalkan kita menggunakan ADC, ya diusahakan si jalur ADC-nya itu tidak melewati atau berjauhan dengan, tidak terlalu dekat dengan si posisi kristal, karena pastinya akan membuat atau akan ada noise yang masuk ke jalur analog. Dulu saya pernah membuat sebuah MP3 player. Nah, ini kebetulan si jalur analognya itu dia melewati jalur kristal. Nah, itu hasilnya di speaker itu ada noise. Setelah kita pindahkan, jadi si jalur yang kita dibikin jauh itu noise-nya hilang gitu kan, karena emang si kristal ini kan dia ada sinyal harmonik yang bisa masuk ke bagian analog, dan ini akan mengurangi akurasi dari bagian analognya STM32. Nah, sebenarnya tadi kan kita ada kapasitor CL1, CL2. Ini sebenarnya ada hitung-hitungannya ya, yang cukup rumit juga untuk diterangkan di sini, dan pastinya melibatkan speknya kristal, speknya keramik resonator. Nah, ini ada application note, oscillator design guide. Nah, di sini semua diterangkan bagaimana kita cara menentukan nilai kapasitor yang pas agar akurasi kristalnya sangat presisi itu. Di sini ada rumus-rumusnya, bisa dibaca application note, oscillator design guide untuk STM8 dan STM32 MCU dan MPU. Nah, sekarang untuk pengaturan booting ya. Sebenarnya kalau untuk produk mass production ini, pin boot ini cukup dihubungkan dengan ground melalui sebuah resistor 100 kilo ohm. Artinya dia akan langsung disetting untuk mengeksekusi program dari flash memory ya. Tapi kalau misalkan kita akan menambahkan fungsi untuk mengaktifkan bootloader, bisa juga ditambahkan semacam jumper lah. Jadi nantinya bisa di switch antara si pin boot ini, bisa di switch untuk bisa dihubungkan dengan VDD melalui sebuah pull up, resistor pull up, atau bisa dihubungkan dengan pin atau ground melalui resistor pull down ya. Nah, ini kalau tidak ada fungsi bootloader, kita cukup menghubungkan si pin boot no ini ke resistor 100 kilo ohm. Mungkin 10 kilo ohm juga mungkin bisa, tapi agar dia kan bisa ada arus ya, jadi untuk mengurangi arus kita pakai rekomendasi itu 100 kilo ohm.
Kalau ingin ada fungsi bootloader bisa menambahkan jumper seperti ini. Jadi kalau pas dia running normal, si boot 0 ini dihubungkan dengan R2 ke pull down ya. Kalau dia mau mengaktifkan bootloader, si boot 0 dihubungkan ke R1 menjadi pull up. Nah ini port debug ya. Jadi si STM itu kan dia mendukung port debug yang fungsinya untuk pertama dah mendownload program ke flash memory, dan juga untuk fungsi debugging pada saat kita membuat firmware atau programnya STM32. Si pilihan debug ini, bot debug ini ada dua ya, SWD atau JTAG. SWD itu serial wire debug. Jadi dia hanya ada 3 pin, sedangkan JTAG itu bisa sampai 45 pin. Jadi SWD jumlah pin yang diperlukan lebih sedikit. Nah ini pada STM32 dengan package yang kecil, misalkan yang 8 pin atau 14 pin, dia tidak punya port JTAG, tapi dia hanya punya port SWD. Karena memang si SWD ini hanya memerlukan 3 pin ya. Ini cukup menggunakan pin SWDIO nih ya, SWDIO nih, dan SWCLK plus groundnya. Ini udah cukup untuk mendebug dan mendownload program ke STM32. Nah si pin-pin debug ini sih sebenarnya bisa juga dijadikan sebagai GPIO biasa ya, cuma kan kalau misalkan pinnya masih cukup sih saya pikir ini tidak ya diusahakan jangan. Jadi dia memang fungsinya benar-benar untuk port untuk debug ya, bukan untuk keperluan kan GPIO yang lain. Walaupun secara teori itu bisa kalau misalkan terpaksa nih karena pinnya kurang, jadi kalau misalkan kurang 1 pin nih, kalau misalkan ganti package kan yang pinnya lebih banyak kan nanti malah buang-buang ini ya, rasa mubazir kan, karena kan kita cuma memerlukan 1 pin. Nah ini bisa juga dijadikan port untuk GPIO ya, tapi pastinya ini akan memblokir fungsi debug. Nah ini fungsinya ya, tadi kita kembali ke pin ini ya, pin boot 0. Kalau misalkan kita terpaksa nih kita menggunakan port debug untuk GPIO, maka kan secara program dia kan si pin ini akan disetting ke sebagai fungsi GPIO. Pasti fungsi debugnya dia akan nggak akan berfungsi. Nah ini pin boot 0 ini bisa untuk mengembalikan si pin GPIO tadi menjadi port debug kembali gitu. Sedangkan ini kalau menggunakan JTAG ya, dia ada di sini bisa 5 pin ya, diperlukan 5 pin, minimal sih 4 pin. Jadi saya pikir karena kan secara fungsi debug itu kan hampir sama lah debug dengan JTAG atau dengan SWD. Jadi ya disarankan mendingan pakai port SWD yang memang jumlah pinnya cukup 2 pin ya. Jadi kita cukup menambahkan jumper 3 pin ini, satunya ground gitu. Pin sih tidak harus dihubungkan dengan debugger ya. Ini cukup 2 pin ini aja, dia udah berfungsi untuk fungsi debuggernya. Nah kemudian kan si STM32 pastikan dia tidak bekerja sendiri, dia pastikan memerlukan koneksi ke perangkat eksternal, misalkan ke modem, ke modul RF, ke Bluetooth, atau ke sensor-sensor. Yang pastinya kan dia akan memerlukan koneksi atau interface yang berbeda antara satu peripheral yang satu dengan peripheral yang lainnya. Pada dasarnya itu yang diperlukan adalah pertama logic level dari perangkat yang akan kita hubungkan. STM32 ini GPIO-nya bersifat by fault toleran, artinya bisa langsung dihubungkan ke sebuah perangkat yang logic levelnya itu 5 volt tanpa diperlukan tambahan level shifter atau sebagainya. Nah ada juga sih perangkat logic level yang
bekerja di logic level 1,8 volt. Misalkan SIMCOM SIM 7600. Nah ini jika STM32 nya bekerja di 3,3 volt, pasti akan memerlukan sebuah level shifter, karena kan kalau kita langsung dihubungkan dengan STM32 takutnya akan merusak si SIM 7600. Pastinya kita harus selalu membuka atau membaca datasheet dari IC atau modul yang akan kita hubungkan, mungkin dari tipe koneksinya, apakah I2C, UART atau SPI, dan juga level atau ya level logikanya kan apakah 3,3 atau 5 volt, atau mungkin perlu sinyal kontrol yang lebih besar itu kan 12 volt. Nah itu pasti kan memerlukan tipe interface yang berbeda gitu. Nah kadang kan kita mungkin bingung ya, kita maunya akan memfungsikan fungsi USB atau bukan menghubungkan dengan LCD atau dengan sebuah Ethernet. Nah kita sih bisa melihat contoh skematik dari evaluation board yang dikeluarkan oleh ST ya, bisa dari board discovery atau dari Nucleo sih mungkin tidak ada apa-apanya ya, cuma konektor kayak Arduino aja gitu kan. Tapi yang paling lengkap adalah eval board. Jadi si eval board ini dia fungsinya full fitur ya, mungkin ada external memory, ada LCD, ada Ethernet. Jadi kita bisa mencontek skematik yang ada di evaluation board ini. Nah ada beberapa peripheral yang harus kita perhatikan, terutama ketika kita menggambar PCB. Itu ada yang high speed sinyal, dan mungkin juga ada yang diferensial sinyal. Nah yang high speed biasanya dia bisa bekerja frekuensi dari 50 Hz ke atas, 50 MHz ke atas. Misalkan ada fungsi SDMMC ya, ada juga yang external memory seperti FMC atau FSMC. Mungkin juga untuk QSPI dia, karena kan QSPI ini bisa frekuensinya bisa tinggi ya, atau ya FMC kan kalau kita interfacing antara STM32 dengan SDRAM itu sinyalnya bisa 100 MHz ya. Jadi kita juga memerlukan routing PCB yang khusus untuk high speed ini. Nah untuk yang diferensial kan mungkin USB ya, jadi ada sinyal high speed dan ada sinyal diferensial. Kalau high speed kan aturannya adalah impedance matching di PCB, artinya kalau impedance matching itu kan dia harus antara sinyal yang satu dengan sinyal yang lain itu harus di routing dengan panjang routing atau panjang track yang sama. Selain itu lebarnya juga harus disesuaikan dengan spek impedance dari pabrik PCB, karena si pabrik PCB itu biasanya memiliki spek yang berbeda untuk mencapai impedance matching. Misalkan di JL PCB kalau panjangnya sekian milimeter itu lebarnya harus sekian milimeter itu. Tapi di PCBWay mungkin ya beda lagi ukurannya. Kita harus selalu merefer nantinya ini akan diproduksi di pabrik PCB yang mana. Jadi kita harus menyesuaikan dengan spek impedance matchingnya mereka gitu. Untuk diferensial mungkin cukup menggunakan fungsi diferensial routing, artinya diferensial itu kan sinyalnya adalah sinyal ada dua sinyal ya, plus minus. Jadi sinyal satu dengan yang itu dia berkebalikan kan, seperti USB kan ada D plus dan D min, itu dia kalau D plusnya high, si D min dia akan low gitu kan, kebalikan gitu kan. Nah ini harus menggunakan fungsi diferensial routing ya. Intinya sih dia harus kedua sinyal tersebut harus selalu sejajar di PCB-nya. Pada saat kita routing harus sejajar, dan juga pasti panjangnya juga harus sama gitu. Walaupun ada toleransi, biasanya kan di bawah, kalau panjangnya bedanya cuma 1 mm dia mungkin tidak akan terlalu berpengaruh. Nah selain hal-hal yang tadi kita perhatikan, ini pasti juga ada yang penting juga adalah proteksi ya. Kita harus memproteksi sirkuit kita ini pertama dari masalah tegangan arus. Tegangan arus kan bisa
masalah polaritas, masalah over voltage, atau masalah over current. Kemudian juga kita harus memproteksi PCB kita, atau maksudnya bukan PCB ya, kita tuh memproteksi perangkat semikonduktor, karena kan memang kayak IC mikro kan dia rentan sekali terhadap yang namanya surge voltage dan juga listrik statis atau ISD. Kalau kena ISD itu bisa merusak si IC yang digunakan di PCB kita. Begitu juga ada proteksi atau terhadap EMC, electromagnetic compatibility, dan EMI, electromagnetic interference. Ini biasanya berhubungannya dengan rancangan PCB, masalah grounding dan sebagainya. Nah, ini mungkin contoh-contoh untuk proteksi. Nah, ini adalah contoh rangkaian dari input power supply ya. Ini kita ada D1. D1 ini dia adalah dioda TPS, fungsinya untuk memblok switch voltage. Jadi misalnya kalau tiba-tiba ada tegangan lonjakan spike ya, kan dari jadi 600 volt. Nah, ini sama dioda D1 ini akan di-groundkan atau di-shortkan, jadi tidak akan masuk ke PCB kita. Kemudian ada L2 ini untuk semacam noise ya, buat EMC dan EMI. Sedangkan D3 ini untuk memproteksi dari salah polaritas. Mungkin kalau misalkan tanpa dioda ini, ketika kita memasang tegangannya terbalik, ya itu bisa merusak ke sistem di PCB kita. Tapi dengan adanya si dioda D3 ini, kalau dia kebalik ya udah power tidak bisa masuk. Nah, ini ratingnya harus kita sesuaikan, bukan kalau PCB kita membutuhkan 1 ampere, ya pilih dioda yang ratingnya di atas 1 ampere, misalkan 2 ampere dan sebagainya. Nah, kemudian ini ada fuse. Ini fuse ini berfungsi untuk kalau di PCB kita ada over current ya, atau short circuit misalkan. Jadi dengan adanya fuse itu, ketika ada short circuit, si fuse ini akan memutuskan koneksi dari power supply. Dan ini mungkin ada kapasitor untuk sama mengurangi ripple, mengurangi noise dan sebagainya. Nah, ini contoh skematik dari USB OTG ya. Nah, pertama ini ada anti statik, ini ada D8 dan D7. Jadi setiap pin USB, VBus, DM, dan DP, dan ID juga, ini ya diharuskan dipasangi dioda anti statik agar dia tidak merusak IC U15 ini. Terus juga ini kan OTG ya, jadi OTG itu dia bisa sebagai device atau bisa juga difungsikan sebagai host. Pada saat dia berfungsi sebagai host, si ini itu harus bisa mensuplai tegangan ya ke VBus. Nah, si VBus ini harus diproteksi dari yang namanya short circuit. Jadi untuk menjaga ya, kalau misalkan ada di eksternal, misalkan kabel USB-nya short di eksternal ini, si IC protektor ini akan memutus tegangan ke si VBus. Jadi ada juga nih proteksi ya. Ini biasanya dihubungkan dengan interupsi dari si STM32. Terus ini kalau misalkan untuk RS485 ya, ini di pin A dan pin B nya ini dikasih dioda TPS untuk memproteksi dari ISD. Nah, ini Max 485 ini bekerja di 5 volt ya. Sebenarnya sih bisa langsung dihubungkan dengan STM32, tapi mungkin dengan pertimbangan biar lebih aman, ya kita bisa pakai hanya resistor pembagi tegangan seperti ini aja. Jadi 100 ohm, jadi kan di sini jadi 2,5 volt ya. Atau misalkan kalau supaya tidak terlalu tinggi powernya kan di pasien ada current ke sini, mungkin bisa digedean, misalkan jadi 330 atau 22330 ya, atau berapa gitu. Nah, ini juga untuk RS232 kita pasangin juga dioda TPS. Nah, ini cara menentukan dioda TPS nya. Ini pertama ini kan dioda TPS kan dia pertama ada level proteksinya, kan dia bisa
memproteksi sampai 600 volt atau sampai 3 kV ISD, dan ada juga steady state tegangannya. Jadi kan RS232 itu kan dia bisa ini bisa sampai 16 volt ya. Makanya kita harus memilih si dioda TPS ini yang tegangan steady state-nya itu bisa bekerja di 16 volt atau lebih gitu. Jadi jangan sampai levelnya di sini 16 volt, kita pakai dioda TPS yang bekerja di 5 volt. Ya pasti akan merusak si dioda TPS tersebut. Nah ini kalau misalkan kita juga bisa memproteksi untuk IC STM32 itu dengan menggunakan optocoupler ini. Kalau ini kan benar-benar ada isolasi antara input dengan si STM32. Ini bisa menggunakan si optocoupler. Rangkaian ini kan bisa sampai input 40 volt ya. Tapi dia tidak ada koneksi elektrik atau diisolasi dengan menggunakan si optocoupler. Nah, kadang-kadang juga kita memerlukan proteksi dari yang namanya over voltage. Ini pengalaman saya ketika membuat sebuah GPS tracker, kemudian dipasang di truk ya, di kontainer. Ternyata itu banyak si regulatornya dia jebol. Usut punya usut itu dikarenakan si supir truk kontainer itu sering mencabut aki ya. Kan truk itu kan 24 volt ya. Nah ternyata kalau akinya itu dicabut, itu pada saat mobil jalan atau mesin jalan terus digas, itu tegangannya itu bisa sampai 80 volt atau 60 volt. Sementara si IC regulator saya yang saya pakai itu hanya bisa sampai 40 volt. Ya otomatis kalau dia kena 60 volt itu bisa menjebol si regulator. Makanya kita atau saya pasangin ini rangkaian proteksi ya. Ini ada MOSFET ya, ini yang sebagai switchingnya. Jadi kalau misalkan tegangannya dia lebih dari yang ditentukan, ini si MOSFET ini akan memutuskan tegangan ke perangkat yang kita pakai. Dalam hal ini kan GPS tracker. Cuma memang si GPS trackernya harus dipasangnya dengan baterai juga ya. Jadi pada saat dia ini si tegangan ini mati, itu masih bisa bekerja dengan adanya baterai backup. Nah ini kapan dia trip atau kapan dia cut off ini bisa diatur oleh R1 dan R2. Ada di reference note atau application note yang dikeluarkan oleh TI. Nanti ada di linknya, ada di deskripsi ya. Oke, mungkin itu aja untuk episode kali ini tentang bagaimana atau apa saja yang diperhatikan pada saat kita menggambar sendiri PCB yang berbasis microcontroller. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.